pahit, itu semua saya beritahukan dengan detail. Saya pergi dengan dia dan satu staf HRD kami, Mem Ira bilang, Mem, enak ya, nggak rewel sama sekali. Dia tanya, sudah saya Makassar? Iya, berarti kita 2 jam di sini, Pak. Mika boleh main, Mika boleh foto, Mika boleh minum susu, Mika boleh apa? Nggak pakai rewel, saya nggak pernah ngalamin anak saya bawa pergi rewel, nangis, terus kita jadi ikut teriak-teriak, betul? Semakin kita berteriak, anak itu semakin panik. Batang otaknya terus kerja, maknya batang otaknya kerja, anaknya batang otaknya kerja, bapaknya baru pulang kantor lihat suasana runyam gitu, ikut batang otaknya kerja, buyar itu rumah. Ini loh, guru-guru perlu dibekali ini supaya tahu bagaimana proses mikirnya kita. Kita pun mikirnya begitu, bukan? Bosnya kita datang dengan serem, kita sudah tidak bisa mikir, betul? Saya dulu punya bos, anakku, jadi salah satu anak buahnya papa saya, waktu itu saya masih jadi sekretaris, dia kalau datang ya gitu, jam 4 waktunya kita mau pulang, jam 4 kurang seperempat dia baru nongol, terus ngasih pekerjaan itu berjibun. Itu kan gak nyaman buat rasanya. Kalau kita terbiasa dengan mikir, kita ayo berikan rasa nyaman dimanapun kita ada. Nyaman itu bukan memanjakan, ya. Nyaman itu memberikan suasana yang proper untuk mereka, bukan memanjakan. Kita bisa kok mendisiplin. Enggak, kita punyanya cuma sekian. Enggak bisa nikah, uangnya papi hanya sekian. Itu kita bisa beritahukan ke mereka. Kalau anak selalu ingin semua yang menyenangkan dia, ya, jadi komunikasi efektif untuk mendengar apa anak itu, disiplin positif, kerja otak ini menjadi satu bagian yang harus kita pahami supaya kita bisa menciptakan generasi yang mikir, bukan generasi otot, tapi generasi yang pakai otak. Apabila yang masuk informasi yang disertai perasaan tidak senang, takut dan tidak nyaman, maka sinaps yang berkembang adalah yang ada di bagian otak. Semakin banyak rangsangan buruk yang masuk, maka semakin banyak sinaps yang berkembang di bagian batang otak. Akibatnya seseorang semakin apa? Brutal, mudah marah, cepat melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Lihat, dampaknya besar. Dimulai dari usia dini. Kalau di usia dini sudah mengalami hal-hal yang tidak nyaman, gedenya ya dia yang kerja batang otak. Apabila tidak banyak informasi yang masuk, anak diabaikan, udah dibiarin aja, nggak pernah disimulasi, tidak ada arahan, tidak disertai rasa senang, juga tidak disertai rasa takut atau ancaman, maka sinaps akan berkembang sangat minim. Neuron yang satu dengan yang lain tidak terhubung, baik neuron di bagian korteks maupun batang otak, mengakibatkan si pemilik otak berpikir sangat sederhana, menjadi orang yang pasif, tidak ekspresif, baik positif maupun negatif. Yes, gitu aja. Nggak pernah mikir, tapi juga tidak bisa marah. Saya pernah punya satu sopir, sekarang sudah meninggal. Itu nggak bisa marah, tapi juga tidak bisa mikir. Suatu hari entah bagaimana saya memberikan dia SP1. Orang kalau diberi SP1 itu panik, dia enggak. Oh iya, karena kamu begini-begini, ini saya keluarkan SP1. Terus dia bilang, oh SP ya Bu? Iya. Terima kasih Bu. Gak pernah marah, tapi ya gak pernah mikir. Kalau saya bilang, Pak tolong belikan air aqua, ya, sampai dia pergi, dia balik. Udah nih, air aqua udah ada, yang ada Cleo. Oh ya sudah, beli Cleo. Nanti dia bisa balik lagi. Bu, yang itu kenapa sih? Dia tidak pernah mikir, oh saya tak telepon aja atau bagaimana, enggak. Ya sudah, dia harus cari lagi yang namanya Bu Dani, nanya lagi nanti. Oke, iya pergi. Jadi kita ini sama Bu Ros kalau minta tolong Bapak itu tulis dengan detail. Itu aja masih bisa meleset kan?
hormon. Tingkat hormon yang tinggi karena stres atau trauma namanya hormon kortisol. Itu dapat menyebabkan sel otak mati dan hubungan antar sel menjadi berkurang. Jadi jangan sampai membuat anak-anakmu stres. Seringkali orang dewasa itu tidak mikir sampai ke sini. Yang penting kita senang, yang penting tujuan kita tercapai, yang penting kompetensi dasarnya kecapai, yang penting target kurikulumnya tercapai, nggak mikirin nih anak bagaimana. Sampai ada anak-anak yang karena takutnya sekolah, lihat map sekolahnya aja nangis, lihat seragamnya saja nangis. Sinaps yang digunakan cenderung menjadi perlengkapan tetap. Jadi kalau kita sudah menstimulasi dan bagian-bagian tertentu yang entah itu batang otak, entah itu korteks yang dikembangkan, itu akan menjadi perlengkapan tetap. Dan yang tidak digunakan menjadi lemah dan mati. Tadi kalau dapat goncangan terputus-putus, harus disambung kembali, harus distimulasi lagi. Bapak Ibu sampai di sini ada yang pengen tanya? Boleh 2 orang tanya deh. Memberi kesempatan saya untuk bernapas. Saya ya. Sebenarnya bagian terakhir ini soal menyinggung yang mau saya tanyakan. Jadi tadi ada 2-3 gunung yang dibuat ibu, jadi ada sensorik, motorik, sama apa begitu dari bagian terakhir. Nah ternyata kalau 2 gunung pertama itu tidak disiapkan dengan baik, itu resiko besar sekali kemudian. Nah bagaimana kalau seandainya perjalanan waktu ternyata sensorik dan motorik itu ternyata tidak mencapai target maksimal yang harus dipersiapkan, tapi ternyata kan pertumbuhan itu terus berlanjut. Apakah ini masih bisa dibenahi? Ya, lihat Pak usianya. Jadi bisa dikejar, bisa. Jadi nanti akan ada keterlambatan. Itu dia, makanya saya tadi perhatikan bahwa saya beritahukan bahwa ada batasan-batasannya. Itu tadi Mr. Wisnu mengajarkan tentang tahap perkembangan anak. Ada perkembangan kognitif, ada perkembangan bahasa. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ini bisa dikejar, bisa dengan latihan-latihan gerak. Tetapi tentunya membutuhkan waktu. Sedangkan usia semakin bertambah, pengaruhnya pasti ada. Bisa tidak optimal di gerakannya, bisa tidak optimal di keseimbangannya. Tetapi kalau kita lebih tahu awal, nah itu kita akan bisa mengatasi dengan lebih baik. Itu sebabnya kenapa guru-guru anak usia dini, guru-guru pendidik itu harus dibekali ini. Ini rasanya waktu saya dulu sekolah kita tidak pernah diajari ini. Waktu saya jadi sekolah guru di IKIP juga saya nggak pernah diberitahukan tentang hal ini gitu. Jadi sekarang ketika ilmu pengetahuan berkembang, padahal ini sebetulnya sudah sejak zaman dulu ditemukan bahwa ya memang pertumbuhannya kita itu dari sensorik. Makanya kita waktu bayi kita merangkak, bukan? Itu bagian dari penguatan-penguatan yang harus dilakukan. Bisa kalau sudah dewasa nggak mungkin kita minta bapak latihan merangkak. Nggak mungkin kan? Padahal kalau sekarang saya minta satu-satu merangkak, belum tentu kalian merangkak dengan benar. Bisa merangkak tahap awal itu yang kanan-kanan, kiri-kiri, bisa. Bukan merangkak dengan benar yang betul. Jadi bisa Pak, jawabannya kalau mau jawaban gampang bisa, tetapi tidak menjamin apakah itu bisa mengejar ketertinggalannya. Ya. Satu lagi. Baik. Anak saya itu senangnya menggunakan tangan kiri. Tidak. Nah, maksud saya kan kalau di kampung saja itu kan kata menggunakan tangan kiri ketika menulis atau apapun itu kan katanya tidak etis. Nah, maksudnya tidak pantas atau apalah begitu. Nah, maksud saya apakah perlu mengaktifkan juga tangan kanannya atau maksudnya bagaimana caranya tangan kanannya juga aktif, tangan kirinya juga aktif. Terus apa lagi tadi saya pilih? Bantuan sulit di tangan kiri. Begini saja. Saya cari juga ketemu nggak boleh. Ya itu saja. Jangan rangsang yang batang-batang. Dia aktif menggunakan tangan kiri itu karena otak kanannya pasti berfungsi dengan lebih baik untuk koordinasi tangannya itu ya.
Saya setuju ketika Anda mengatakan ayo diaktifkan juga tangan kanannya. Tetapi saya sangat tidak setuju ketika orang mengatakan bahwa melakukan sesuatu dengan tangan kiri itu tidak etis. Saya sangat tidak setuju itu. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan kita dua tangan? Kalau memang tangan kiri tidak etis, ya kan tidak perlu diciptakan dua. Satu tok air tangan. Makanya saya paling tidak setuju kalau orang mau ngomong sama anaknya pakai tangan baik. Memang tangan kiri tangan apa? Terus kita ngomong pakai tangan yang buruk ya. Jangan pernah keluar dari mulut orang tua hal ini. Kalau Anda menginginkan anakmu memakai tangan kanan, apa yang harus Anda katakan? Pakai tangan kanan. Tapi Anda harus punya jawaban. Kenapa Mami pakai tangan kanan? Dalam masa-masa yang anak-anak sudah bertumbuh, mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu budaya. Itu budaya daerah. Kalau salaman tangan kanan, sebetulnya no problem kita salaman pakai tangan kiri. Kenapa memang? Tangan cebok. Saya mau tanya, kalau tangan saya kecelakaan, tangan kanan saya tidak ada, saya salaman pakai apa? Tangan kiri tuh. Jadi artinya apa? Ini hanya masalah budaya. Tapi jangan disangkut pautkan dengan perkataan-perkataan yang tidak tepat bahwa oh itu tangan baik, itu tangan buruk. Enggak. Boleh dilatih kanan kiri kanan, boleh, sangat boleh. Dua anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu makan dan menulis kiri dan kanan. Mika kalau mau makan pakai tangan kiri, sendoknya, garpunya tangan kanan, saya biarin. Nanti besoknya dia merasa oh ya perlu sendoknya di kanan, saya juga biarin. Itu kenyamanan dia. Tidak mempengaruhi keselamatan. Itu jawaban saya paling gampang, nggak mempengaruhi keselamatan dia. Anak saya jadi menulis tangan kanan dan tangan kiri. Memang tangan kiri tidak menulis sebaik tangan kanan, tapi itu dia lakukan tangan kiri. Kalau kanan capek dia lakukan tangan kiri. Saja. Jadi perlu boleh kalau mau dilatih silakan, tidak jadi masalah untuk membuat itu lebih seimbang. Tapi saya sarankan tidak memaksa, karena begitu Anda memaksa, Anda sedang menumbuhkan batang otak. Ya, oke. Oh, rame ya. Batang otak ini. Oh, saya tidak batang otak. Ya, berubahlah oleh pembaharuan diri. Apa sih? Ya iya kita sudah tua kok. Terus kita mau apa? Sorry, tersinggung saya. Maksudnya benar. Berubah oleh pembaharuan diri. Ketika kita mengerti kualitas karakter, kita akan stop dengan batang otak kita. Kita mikir. Untuk orang dewasa, latihannya cuma itu. Secara spirit, saya bilang katakan apa? Terlambat, saya selalu bilang tidak ada yang terlambat. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Itu berlaku untuk kita nih, orang tua-tua yang sudah sesat semuanya nih. Only by His grace, Pak. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bapak berlatih. Pertama minta sama Tuhan, aku mau berubah. Kenapa? Saya yakin ketika Bapak kecil, Bapak distimulasi terus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya batang otaknya yang kuat. Jadi akhirnya kalau dapat stimulasi yang buruk dari anak tidak taat, apa yang kita lakukan? Batang otak kerja. Oh, bukan pelampiasan, tapi gerak otak, batang otaknya itu kecil. Itu sebabnya tadi pagi sesi saya pagi apa? Bersih dulu. Beresin dulu hati kita. Perbarui karakter kita. Firman Tuhan ngomong kok, untuk kita itu firman sudah gak ada ceritanya. Kalau kita bertobat, anak kita jadi baik. Saya selalu ngomong kalau ada orang tua datang, Bu, anak saya itu begini, saya harus bertobat. Mari kita urusan. Ketika kita bertobat, anak kita berubah. Amin. Please deh ya, mereka itu lihat kita, mereka itu ini dikasih ke
kepercayaan Tuhan untuk mereka. Mereka belum pernah jadi kita pernah jadi mereka. Kenapa hari pertama dan kedua saya ngoprekin kualitas hidupmu? Supaya kita ini ketika mempelajari nanti yang banyak yang diajarkan Mr. Wisnu, Memrus, Bu Fena tentang teori-teori anak itu, kita ini sudah bersih dan kita sudah bertobat, kita sudah ngerti, iya aku salah, aku nuntut anakku untuk ngerti kita. Kamu lihat anaknya guru, Mika ingat mami ketua yayasan yang sopan, gak bisa. Kita nggak bisa menekan anak kita dengan posisi kita. Ya, jadi untuk yang dewasa ya jalannya satu, apa teman-teman? Bertobat. Kerajaan surga sudah dekat, mumpung kita belum mati. Lihat peta. Kemarin saya dilaporin Mem, ada satu guru kami ikut pelatihan Mem, tapi masih ngancam suruh bertobat. Kasih waktu sabatikal, bertobat. Ketika kita punya kelemah lembutan, ketika kita punya kebaikan, ketika kita punya penguasaan diri, kita juga akan treat anak-anak kita dengan sweet. Betul? Kita akan treat anak-anak kita dengan baik. Kita bisa marah? Yes, bisa. Dan saya izinkan Anda marah. Tapi how the way kita marah, itu yang perlu diperhatikan. Tidak boleh geram. Kita suka sorry ya, kalau sebagai orang dewasa, anak kita marah terus anak kita sampai, mami, ampuni aku, mami, ampuni. Enggak, sudah. Saya pernah ngurusin ibu yang seperti ini di restoran. Saya nggak bisa makan. Sampai saya taruh makanan saya kejar ibu itu. Suami saya sampai ini, yang bukan urusannya kita, nggak bisa, itu anak nggak bisa. Anak itu sampai lari ke maminya, mami, ampun, mami, ampun. Ya, aku nggak mau sama kamu. Itu apa? Itu saya pernah urusin di restoran di rumah mode di Bandung. Sampai saya bilang, ibu sabar, sabar. Itu saya nggak kenal. Semakin dilihatin orang ibunya semakin action. Makanya jadi anakmu gerak mulai bisa. Hati saya hancur, itu bukan anak saya. Tapi dia ciptaan Tuhan. Nah, dikasih kepercayaan untuk memperhatikan. Jadi apa mereka nanti, itu tanggung jawab kita. Gak main-main, tanggung jawab kita besar. Jiwa, roh. Kita mesti bersih, kita mesti bertobat. We know how to do their thing. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan tindakan. Pukulan kita itu menyebabkan goresan.